Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang ya. Kali ini kita coba untuk membahas ya soal-soal matematika dulu. Nah, ini saya akan coba bahas soal UTBK yang sudah diminta oleh para siswa untuk coba bahas soal-soal UTBK kembali. Nah, jadi kita coba bahas, dan untuk yang lain menyusul kita bahas UTBK dulu ya, yang sainteknya. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa nanti jadi bahan kita untuk mengingat kembali materi-materi yang akan diujiankan. Jadi ini sebagai persiapan di UTBK 2020 yang masih menunggu informasi dari LPMPT karena saat ini sedang diundur ya. Oke. Nah, jadi bagi adik-adik kami yang kelas 12 maupun alumni, silakan belajar dari sekarang, persiapkan dirinya. Oke. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, jadi kita coba, tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Oke, nah bisa dilihat juga di website kita di ruangparabintang.com, Facebook Ruang Para Bintang, dan nomor WA-nya ada. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya ya, ke materi pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi penambah semangat baik kita setelah mengetahui penyelesaiannya. Nah, jadi silakan mencoba dulu, yang penting dicoba dulu, kurang jelas bisa dipelajari lagi ya. Oke, nah langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini soalnya bisa kita lihat. Diberikan 7 data setelah diurutkan sebagai berikut: A tambah 1, A tambah 1, 7, B 9. Jika rata-rata data tersebut 7 dan simpangan rata-ratanya 8/7, maka A tambah B sama dengan. Nah, jadi yang ditanya adalah A tambah B-nya. Nah, oke. Sekarang kita coba selesaikan ya. Nah, di sini optionnya adalah A 12, B 13, C 14, D 15, E 16. Oke, kita lihat ya bagaimana cara menyelesaikannya. Oke, yang pertama rata-ratanya kita cari dulu, kita lihat ya, bukan cari ya, sudah diketahui. Nah, sudah diketahui 7 ya. Di sini 7. Datanya ada sebanyak 7. Ini yang pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7. Jadi rata-rata kan udah pasti paham. Jumlah data dibagi banyak data. Nah, kita jumlahkan. Kita gunakan dari sini dulu. A ditambah A tambah 1 ditambah A tambah 1 ditambah 7 ditambah B ditambah B ditambah 9. Nah, ini kita coba bagi 7. Iya, sama dengan 7 gitu ya. A tambah A berarti 3A. B tambah B berarti 2B. 1 tambah 1 2, tambah 7 9, tambah 9 18, per 7 sama dengan 7. Nah, jadi ini kita buat 3A tambah 2B tambah 18 sama dengan ini, kita kali silang 49.
Maka 3A tambah 2B sama dengan 49 kurang 18. Maka ini sekitar 31 ya. Oke, ini persamaan yang pertama. Nah, jadi kita beranjak dari sini dulu ya. Oke, selanjutnya katanya simpangan rata-rata sama dengan 8/7. Nah, oke, sekarang kita lihat simpangan rata-rata itu kalau kita ingat rumusnya adalah sigma xi dikurang x bar, rata-rata maksudnya ya, kita bagi dengan n. Jadi sigma daripada data, selisih data dengan rata-rata dibagi dengan n. Oke, ini sigma ya. Nah, oke, kita buat 8/7 ya. Sama dengan, ini kita buat berarti A dikurang 7. Ini kita buat sini. A dikurang 7 Q, kemudian ditambah A tambah 1 kurang 7. Ini enggak muat nih pasti ya. Oke, coba dulu. Saya coba hapus sebentar ya. Oke. Di sini aja ya. SR sama dengan ya. Oke, jadinya kita buat A dikurang 7 tambah A tambah 1 kurang 7, jadinya A kurang 6 ya kan. Kemudian di sini A kurang 6, oke. Kemudian di sini 7 kurang 7 berarti dia 0, oke. Kemudian B kurang 7, tapi karena ada 2B-nya jadi 2B kurang 14 ya. Di 2B kurang 14 tambah 2 ya. Baru kita bagi dengan 7. Oke, ini saya rasa bisa ya. Oke, maka ini kan 8/7 sama dengan, di sini kita lihat A tambah A tambah A berarti 3A. Kemudian di sini min 7 kurang 6 min 13. Min 13 kurang 6 min 19 ya. Di sini 2B-nya kita buat, jangan lupa ya. Oke. Min 7 min 13 min 19 ya, min 19 kurang 12 berarti min 31 ya, min 31. Nah, ini di sini 7, ini kita coret aja. Berarti 8 sama dengan 3A tambah 2B ya. 3A tambah 2B iya, jadi kita lihat di sini 3A tambah 2B kurang 31 ya. Nah, kalau kita cek di sini nanti ada sesuatu yang salah ya. Berarti di sini kita lihat dan langsung, jadi kita langsung buat ini. Maka di sini ada kesalahan, maka kita akan rubah dulu ya. Nah, karena ini nilai mutlak memiliki dua pemahaman, karena A di sini kita anggap tadi ya misalnya sebuah bilangan positif. Nah, bagaimana dia kalau kita mutlakkan lagi? Jadinya kita buat seperti ini. Kita ambil satu lagi ini, kita coba abaikan. Jadi satu lagi kita coba lihat ini. Berarti 8/7 sama dengan ini, jadinya kita buat ya 7 dikurang A. Jadi yang di sini berarti 2 kali 6 kurang A. Jadi semuanya A-nya yang negatif ya. Kemudian nanti kalau misalnya kita lihat lagi, berarti di sini kita cek. Oke, baru kita lihat di sini jadinya ini tadi 0 ya, satu lagi dia 0. Baru di sini tambah 2B kurang 14 kurang tambah 2 ya, dibagi dengan 7. Maka ini menjadi 7-nya kita coret, 8 sama dengan ya 7 dikurang A ditambah 12 dikurang 2A, kemudian ditambah 2B kurang 12. Nah, ini sama ini habis ya kan.
Berarti di sini 8 sama dengan 7 kurang 3A tambah 2B. Berarti di sini 1 sama dengan min 3A tambah 2B. Nah, jadi ini kita coba eliminasi dengan ini, ya kan? 3A tambah 2B sama dengan 31. Min 3A tambah 2B sama dengan 1. Ini kita jumlahkan, maka 4B sama dengan 32, B-nya 8. Jadi B-nya 8, kita cari A-nya. Nah, kita substitusi, 3A tambah 2 kali 8, 16, sama dengan 31. 3A sama dengan 15, A sama dengan 5. Jadi yang ditanya adalah A tambah B. Berarti A-nya 5 tambah 8 berarti 13. Oke, jawabannya adalah B ya. Oke, demikian untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut di soal nomor 2. Diketahui grafik fungsi f aksen dan g aksen dengan beberapa nilai fungsi f dan g sebagai berikut. Ini adalah namanya kurva dari turunan ya. Jadi suatu fungsi diturunkan, ya inilah grafiknya. Di mana ketika x-nya 1, fx-nya 3, gx-nya 2, x-nya 2, fx-nya 1, gx-nya 3, x-nya 3, fx-nya 2, gx-nya 1. Jika hx sama dengan f komposisi gx, maka nilai h aksen 2. Jadi kadang-kadang masih banyak yang bingung bahwasannya ketika misalnya ada fungsi komposisi hx sama dengan f komposisi gx, maka turunannya ini adalah ya, ini kita buat f aksen gx, itu dia ya, dikali g aksen x, itu caranya. Jadi turunkan ya, diturunkan f aksen gx-nya, kemudian kalikan dengan g aksen, itu menggunakan konsep kalau y sama dengan ax tambah b pangkat n. Jadi sama ini y aksen berarti n ya kan, dikali ax tambah b turunannya dikali ax tambah b pangkat n kurang 1. Jadi turunannya ini kita buatan a gitu. Jadi langsung aja. Nah, jadi ini kita buat berarti kan ditanya h aksen 2. H aksen 2 sama dengan f aksen G2 ya, kali G aksen 2. G aksen 2 ya, G aksen 2. G aksen 2. Nah, sekarang kita lihat G2 berarti G2 di sini G2 berarti 3. Berarti ini F aksen 3 ya kan? F aksen 3 G aksen 2. Nah, F aksen 3 kita lihat kemarin. Nah, ini kan kurva F aksen tadi. F aksen 3, F aksen 3 berarti di sini. Ini 3, maka jawabannya ini min 3 ya. Jadi di sini min 3. Kita lihat G aksen 2, G aksen 2. Ini 2. Ini G aksen 2. Ya, G aksen 2 berarti di sini kan? Berarti di sini dia nih. G aksen 2 berarti di sini angka 3. Jadi jawabannya di sini 3. Jadi kalau kita cek di sini negatif 9. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, demikian untuk pembahasan soal ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Diberikan fungsi f dengan sifat fx tambah 3 sama dengan fx untuk tiap x jika integral fx dx batas bawah min 3 batas atas 6 sama dengan negatif 6, maka integral fx dx batas 3 bawah 3 ya, batas atas 9 sama dengan titik-titik A negatif 4, B negatif 6,
C negatif 8, D negatif 10, E negatif 12. Nah, oke, sekarang kita coba lihat ya. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami ya, dasar-dasar daripada integral tentu ya. Nah, jadi di sini ada namanya suatu fungsi periodik ya. Jadi di sini ada suatu fungsi yang periodik, yaitu ini fx tambah 3 sama dengan fx. Nah, itu dia. Jadi ingat bahwasannya suatu fungsi f ya, suatu fungsi f adalah periodik jika terdapat suatu bilangan p misalnya. Sedemikian sehingga maka fx tambah p sama dengan fx. Nah, itulah dia, makanya berarti periodik di sini ya, dia periodiknya berarti bisa kita lihat di sini 3 ya. 3, sejauh 3 ya, periode 3. Nah, ya. Oke. Maka kita lihat di sini berarti fx3 sama dengan fx, berarti fungsi x ya, fx periodik dengan periode 3 tadi ya. Jadi kita langsung jawab, berarti integral fx dx batas bawah 3 sampai 9 sama dengan ya, ini berarti sama dengan integral fx dx. Nah, ini sama-sama kita kurangkan 3, batas bawah 3, batas atas 3. Berarti ini jadi 0 ya, yang ini jadi 6 gitu ya. Jadi sama-sama kita kurangi 3. Batas bawahnya kita kurang 3 jadi 0, batas atas kita kurangi 3. Oke, bisa ya. Nah, oke, selanjutnya karena di sini integral fx dx batas bawah min 3, batas atas 6 itu sama dengan negatif 6 ya kan. Maka bisa kita buat ini dengan sifat ya kan, kita pecah dia karena yang ditanya adalah integral dari fx dx batas bawah 3, batas atas 9 ya. Oke, sekarang kita coba buat. Nah, di sini bisa kita lihat integral fx dx batas bawah a, batas atas b tambah integral fx dx batas bawah b, batas atas c tambah integral c, integral fx dx batas bawah c, batas atas d. Nah, ini jadinya asal ini sama dengan ini ya, maka ini kemari. Jadi integral fx dx batas bawah a, batas atas d. Oke. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjutkan integral ya, integral fx dx ya kan. Tadi min 3 6 ya, sama dengan integral ya min 3 0 fx dx tambah integral 0 3 fx dx tambah integral 36 fx dx. Oke. Nah, yang ini ya kita lihat 0 min 3 ya. 0 min 3 berarti bisa kita buat ini sama-sama kita tambah 3, maka ini menjadi 0 3 ya. Iya, kita tambahkan 3. Yang ini 0 3 tetap. Nah, yang ini kita kurangi 3. Berarti di sini 0, di sini 3, ini fx dx. Oke? Jadi sama-sama kita kurangi 3, jadi di sini 0, di sini. Jadi ini menjadi tadi min 6 ya. Min 6. Ini jadi 3 integral 03 fx dx. 3 kali ya.
Berarti dari sini kita peroleh integral fx dx 0,3 sama dengan min 2 gitu ya. Oke, sudah kita peroleh dia, maka dari sini kita coba arahkan ini yang sudah kita peroleh ya. Nah, setelah itu kita mau cari integral 39. Ya, integral fx dx 39 di mana lagi nih, enggak muat lagi ya. Oke, coba di sini kita buat integral fx dx 39 sama dengan ini bisa kita buat integral ini sama-sama kita kurangi 3, berarti di sini 0, di sini 6 fx dx, boleh ya? Oke. Nah, ini kalau kita buat integral 0,3 dengan sifat yang ini tadi dx ditambah integral 36 fx dx gitu ya. Nah, oke. Jadi kalau kita kurangi di sini 3, maka 2 kali 0,3 gitu ya. Maka ini kalau kita kurangi di sini, di mana lagi ini aja. Ini kemari ya. Sorry enggak muat. Jadi ini kalau saya kurangi 3, kurang 3, berarti integral 39 fx dx jadinya integral 0,3 fx dx ditambah integral 0,3 fx dx, berarti 2 integral fx dx batas 0,3, 2 kali min 2 ini tadi sama dengan negatif 4. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia penyelesaiannya. Nah, jadi agak sedikit muter-muter ini di mana tempatnya karena nggak muat ya. Tulisan saya mungkin kebesaran. Oke. Nah, demikian penyelesaian soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya. Misalkan L1 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 1 di titik 2,5 dan L2 menyatakan garis singgung kurva Y sama dengan 1 dikurang X kuadrat yang sejajar dengan garis L1. Jarak L1 dan L2. Oke. Sekarang kita coba buat. Yang pertama kita lihat di sini ya. Kita cari dulu persamaan garis L1-nya ya kan. Nah, katanya dia menyinggung kurva. Berarti ingat kalau menyinggung berarti kita harus temukan gradien di titik 2,5. Maka ingat gradien adalah turunan pertama dari kurva. Maka turunannya adalah turunan dari X kuadrat ini berarti 2X. Di titiknya kita lihat di sini 2,5. Maka X-nya 2. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Maka langsung kita buat persamaan garis. Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Maka Y dikurang 5 sama dengan 4 kali X kurang 2. Dari sini kita peroleh berarti Y sama dengan 4X kurang 8 tambah 5 ya. Atau Y sama dengan 4X kurang 3. Oke, ya sampai di sini bisa. Kemudian kita lihat di L2-nya, garis L2 ya. L2-nya dia menyinggung garis atau kurva ya, bukan menyinggung kurva 1 kurang X kuadrat, maka M-nya adalah min 2X. Katanya di sini bisa kita lihat yang sejajar ya, dia sejajar katanya dengan L1. Nah, berarti ini kita misalkan ML2 ya, dia sejajar ML2 sama dengan ML1. Kenapa? Karena dia sejajar. Syarat dua buah garis sejajar gradiennya sama. Maka ML2 min 2X sama dengan ya, sama dengan 4 gitu kan? Sama dengan 4. Ya. Maka di sini bisa kita peroleh X-nya adalah min 2.
maka dari sini Y-nya berarti kita peroleh substitusi kemari berarti min 2 kuadrat 4, 1 kurang 4 berarti min 3. Nah gitu ya. Jadi karena dia sejajar kita perolehlah tadi ini. Jadi kita dapatkan berarti persamaan garisnya nanti kita lihat ya, bisa kita cari berarti paling kemungkinan nilainya yang agak berbeda ya, konstannya yang berbeda. Oke, sekarang kita cari persamaan garisnya ya. Bukan persamaan garis, jarak ya, kita cari jaraknya karena sudah dapat ini. Jadi kita buat berarti ingat jarak dua buah garis sejajar berarti misalnya gini, ya kan? Ini misalnya garis, ini yang ditanya jaraknya. Maka D-nya bisa kita cari di, boleh juga misalnya kita pakai rumusnya yang ini, kita cari dulu garisnya, gimana caranya coba sama kayak tadi. Y kurang negatif 3 berarti tambah 3, M-nya 4 ya kan, M-nya 4 dikali di sini X tambah 2 ya, berarti Y sama dengan 4X dikurang 8 dikurang 3, Y sama dengan 4X kurang 11, kita boleh kita buat 4X dikurang Y kurang 11 sama dengan 0. Yang ini bisa kita buat jadinya 4X kurang Y kurang 3 sama dengan 0. Jadi untuk mencari D-nya langsung kita buat ini min 11 dikurang min 3 ya, dibagi akar dari ini, akar dari 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi 8 min 8 ya kan, per akar 16 tambah 1 berarti akar 17 ya kan, maka jawabannya adalah 8 per akar 17 ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk menyelesaikan soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah jadi ingat rumusnya nanti, syarat daripada mencari jarak dua garis sejajar, C1 dikurang C2 per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Itu dia ya, jadi ini yang saya gunakan kemarin. Oke, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika diketahui suatu barisan aritmatika bersifat XK tambah 2 sama dengan XK tambah P, dengan P tidak sama dengan 0, untuk sebarang bilangan asli positif K, maka X3 ditambah X5 ditambah X7 ditambah titik-titik tambah X2N tambah 1 sama dengan, nah di sini bisa kita lihat optionnya ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu suku pertamanya adalah X3 gitu ya. Oke. Kemudian dari sini bisa kita lihat bahwasannya selisihnya ini kalau kita lihat ya, di sini bisa kita cek XK tambah 2 sama dengan XK ditambah P gitu ya. Maka P sama dengan XK tambah 2 dikurangi dengan XK. Nah, jadi XK tambah 2 di sini adalah pemisahan antara suku-suku yang ganjil ya, yang ganjil dan genap ya. Jadi di sini kita lihat bedanya berarti adalah 2B ya, 2 beda berarti 2 beda karena X3 dan X5 ya. Nah, jadi langsung lompat X3 harusnya X4 dan X5 gitu. Jadi di sini bedanya adalah 2B gitu ya. Oke, maka di sini bisa kita lihat berarti
sama dengan 2B, karena ini selisih daripada ganjil dan genap ya. Oke, maka dari sini kita peroleh Sn yang ditanya, tapi dia mulai dari 3 tadi ya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. Ya kan, itu rumus dasar. Nah, berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali X3 ditambah N kurang 1 kali P ya, kali P. Karena bedanya di sini jadi P ya. Oke, sekarang kita lanjut ya kan. Kita lanjut, berarti kita lihat. Oke, kita lanjut, berarti Sn sama dengan N per 2 dikali 2 kali X2 ditambah B ditambah N kurang 1 kali P ya. Ini sama dengan ya N per 2 kali 2x2 ditambah 2b ditambah Pn kurang P sama dengan N per 2 kali 2x2 ditambah P tambah Pn kurang P. Nah, berarti di sini N per 2 kali 2x2 tambah Pn, atau bisa kita buat 2x2 2nx2 tambah npn npn ya, n kali p kali n per 2, atau boleh kita buat 2nx2 tambah pn kuadrat per 2 gitu ya. Jadi pn kuadrat tambah 2nx2 2nx2, ini berarti jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya ya. Jika garis Y sama dengan MX ditambah 4 tidak memotong elips ya. Tidak memotong elips, X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Maka nilai M adalah, nah oke, sekarang kita coba. Yang pertama yang perlu kita ingat adalah syaratnya. Syarat tidak memotong ya. Tidak memotong ya, berarti syaratnya adalah D lebih kecil 0 ya. Jadi syaratnya D lebih kecil 0 ya kan. Maka kita substitusi Y sama dengan MX ditambah 4 ke X kuadrat per 4 tambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, berarti X kuadrat per 4 ditambah MX ditambah 4 kuadrat per 8 sama dengan 1. Nah, ini adalah 8 KPK-nya, penyebutnya ya. Berarti 2X kuadrat, 8 bagi 4 kali X kuadrat, baru kemudian tambah MX tambah 4 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita kali silang, berarti jadinya 2x kuadrat tambah m kuadrat x kuadrat tambah 8mx tambah 16 sama dengan 8. 8 kali 1 ya. Ini jadinya 2 tambah m kuadrat x kuadrat ditambah 8mx ditambah 8 sama dengan 0. Nah, jadi kita buat masuk ke syaratnya tadi, ya kan, berarti D lebih kecil 0.
B kuadrat kurang 4AC lebih kecil 0. Nah, di sini A-nya 2 tambah M kuadrat, B-nya 8M, C-nya 8. Oke, kita coba, berarti di sini kita buat 8M kuadrat, ya kan, dikurang 4 kali 2 tambah M kuadrat dikali 8 lebih kecil 0. 64 M kuadrat dikurang 32 kali 2 tambah M kuadrat lebih kecil 0. Nah, ini kita sama-sama bagi 32, berarti 2M kuadrat dikurang 2 dikurang M kuadrat lebih kecil 0. M kuadrat dikurang 2 lebih kecil 0, maka M dikurang akar 2, kemudian M ditambah akar 2. Jadi M sama dengan akar 2 dan M sama dengan min akar 2. Jadi karena di sini dia lebih kecil, maka kita jawab yaitu menggunakan interval, yaitu M lebih kecil lebih besar min akar 2 lebih kecil akar 2. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut, kita masuk di materi matriks ya. Diketahui matriks B 2001 dan matriks B tambah C 21 min 31 jika matriks A adalah matriks berukuran 2 kali 2, sehingga AB tambah AC sama dengan 42 min 31, maka determinan dari AB adalah A 4, B 2, C 1, D min 1, E min 2. Oke, sekarang kita coba jawab. Dari sini matriks AB tambah matriks AC sama dengan 4, 2, min 3, 1. Ini bisa kita asosiatif. Matriks B ya, ini 4, 2, min 3, 1. Matriks A berarti B tambah C, ya kan? Berarti di sini jadinya 2, 1, min 3, 1 sama dengan 4, 2, min 3, 1. Nah, ketepatan yang ditanya adalah matriks ya, matriks determinan daripada AB, yaitu determinan A kalikan dengan determinan B, lebih gampang. Nah, jadi ini supaya dapat determinan A, langsung kita jawab dari sini. Det A sama dengan determinan 42 min 31 dibagi dengan determinan 21 min 31, biar lebih gampang. 4 kali 1, 4, baru kemudian ditambah 6 per 2 ditambah 3, berarti 10 bagi 5 sama dengan 2 ya. Nah, berarti di sini 2 determinan B, berarti langsung kita buat jadinya 2 kali 1 dikurang 0, maka jawabannya 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, jawabannya adalah A. Itu dia cara menyelesaikannya, saya rasa mudah ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Silakan dipelajari. Oke, sekarang kita lanjut kembali di soal tentang peluang ya. Sebuah kotak berisi 10 bola berwarna merah dan berwarna biru. Diambil 2 bola sekaligus secara acak. Jika peluang terambilnya sedikitnya 1 bola berwarna merah adalah 1/5, maka banyaknya bola berwarna biru adalah. Nah, soal ini adalah soal peluang yang sudah dikombin sedemikian sehingga maka soal ini sedikit rumit ya. Nah, biasanya dia tanya peluang, sekarang yang ditanya banyak bolanya. Oke, sekarang kita coba lihat ya. Nah, apa yang diketahui ya? Yang diketahui adalah 10 bola, yaitu warna biru dan merah.
Kalau kita misalkan bolanya adalah X, bola merah sebanyak X, maka bola biru pasti 10 dikurang X. Nah, sekarang katanya diambil 2 bola sekaligus. Berarti ruang sampelnya adalah kombinasi 2 dari 10. Berarti 10 faktorial per 2 faktorial kali 8 faktorial. Berarti 8 faktorial kali 9 kali 10 per 2 faktorial ke 8 faktorial, maka ini adalah 45. Oke, berikutnya kita lihat diambil 2 bola sekaligus, peluang terambilnya sedikitnya 1 bola merah. Berarti kita lihat kejadiannya, berarti bisa 1 merah 1 biru, dua-duanya merah karena paling sedikit 1 merah. Berarti kombinasi 1 dari bola merah X kali kombinasi 1 karena 2 bola dari 10 kurang X ditambah kombinasi 2 dari X. Nah, kombinasi 2 dari X artinya dua-duanya bola merah. Nah, oke, sekarang kita coba lihat. Berarti ini adalah X faktorial per X kurang 1 faktorial kali 1 faktorial tambah kali 10 kurang X faktorial per 9 kurang X faktorial ya, dikali 1 faktorial tambah X kurang 2 faktorial per 2 faktorial ya. Ini salah saya. Oke, tunggu ya, sorry, salah. Ini bukan ya, ini bukan X kurang 2. Di sini X faktorial, ini dia X kurang 2 faktorial ya. Oke, langsung kita lihat NA sama dengan, berarti ini 1 ya. Berarti X dikali X kurang 1 faktorial per X kurang 1 faktorial. 1 faktorial 1 ya, kali 10 kurang X ya kan, dikali 9 kurang X faktorial per 9 kurang X faktorial ditambah dengan X kali X kurang 1 X kurang 2 faktorial per 2 kali X kurang 2 faktorial. Ini mati, ini mati, ini mati. Berarti NA nya sama dengan X dikali 10 kurang X ditambah X kuadrat kurang X per 2. Jadi ini kita buat ini per 2 ya. Berarti jadinya 20x ya kan, 20x dikurang 2x kuadrat kemudian ditambah x kuadrat dikurang x. Ini sama dengan 19x dikurang x kuadrat ya per 2. Itu ya, 19x dikurang x kuadrat per 2. Oke, nah jadi kita peroleh ini, langsung sekarang kita masukkan ke rumus. Berarti kan tadi peluang itu adalah NA dibagi dengan NS ya kan, berarti 19x dikurang x kuadrat per 2 ya kan. Kemudian ini kita bagi lagi ya, ini salah. Ini kita bagi, ini 19x dikurang x kuadrat per 2 per 45 tadi sama dengan 1/5. Nah, ini kita coret aja, berarti di sini 9, di sini 1 ya. Oke, berarti langsung saya buat di sini, muat gak ini ya? Berarti jadinya 19x kuadrat dikurang x kuadrat per 18 sama dengan 1 ya. Jadi ini dia. Oke, jadi kita coba langsung kalikan, berarti 19 ya, 19 ini bukan x kuadrat ya, 19x dikurang x kuadrat sama dengan 18. X kuadrat dikurang 19x tambah 18 sama dengan 0. Berarti X dikurang 1, X dikurang 18 sama dengan 0.
maka X-nya 1, X-nya 18. Oke, jadi dari sini kita lihat bahwa X-nya ada 2, ya, 1 dan 18. Nah, jadi kan nggak mungkin X-nya 18 karena bolanya 10. Jadi X yang unuh itu adalah 1. Jadi berarti kalau X-nya 1, berarti ini 9. Berarti bola birunya ada sekitar 9. Jadi jawabannya adalah E, ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Oke, sekarang kita lanjut di soal trigonometri, ya. Nah, di sini jika diketahui X sama dengan sin alfa tambah sin beta, kemudian Y sama dengan cos alfa kurang cos beta, maka nilai terbesar X kuadrat tambah Y kuadrat tercapai pada saat, katanya. Oke, sekarang kita coba jawab. X kuadrat tambah Y kuadrat kita misalkan H, ya. Berarti H sama dengan, kita gantikan, berarti sin alfa tambah sin beta ditambah dengan cos alfa kurang cos beta pangkat 2. Juga pangkat 2, berarti sin alfa kuadrat tambah sin beta kuadrat tambah 2 sin alfa sin beta tambah cos alfa kuadrat tambah cos beta kuadrat kurang 2 cos alfa cos beta. Jadi sin alfa tambah cos alfa itu 1, sin beta tambah cos beta ini kuadrat-kuadrat tambah 1, ya. Tambah 2 sin alfa sin beta kurang 2 cos alfa cos beta. Nah, ini sama dengan 2 tambah atau 2 dikurang, bisa dikurang 2 buka kurung cos alfa sin beta, cos alfa cos beta kurang sin alfa sin beta. Nah, berarti ini adalah 2 kurang 2 buka kurung. Ini rumus dari cos alfa tambah beta, gitu, ya. Cos alfa ditambah beta. Jadi itulah nilai H. Jadi agar hanya misalnya maksimum, maka cos alfa tambah beta atau alfa tambah betanya berapa? Nah, kan nilai cos itu paling tinggi adalah 1, ya kan? 1. Jadi supaya ini menjadi 1, maka kita harus buat. Nah, di sini kita cek. Kalau ini 1, maka di sini dia nanti jadi 0, kan? Berarti nilai dari cos alfa tambah beta ini kita buat, ya kan? Berarti nilai dari cos alfa tambah beta harus kita buat min 1. Jadi ingat, nilai dari supaya ini bernilai tinggi, berarti kan di sini harus kita ibaratkan bahwasannya hanya 2 kurang 2 kali min 1 supaya dia bisa jadi 4. Kalau kita buat nanti dia nilainya ini adalah 1, maka dia 0. Nah, kan gitu, ya. Berarti cos alfa tambah beta harus bernilai min 1. Maka di sini kita lihat cos alfa tambah beta berarti cos berapa, gitu, ya. Berarti kalau di sini kita lihat berarti dia yang mendekati itu cos 180, kan? Iya, cos 180, ya. Cos 180. Berarti di sini bisa kita lihat. Nah, dari sini alfa tambah beta berarti 180 atau alfa sama dengan min beta tambah 180 derajat. Jadi jawabannya adalah E, ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.